Setiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap Selamat pagi adik-adik, selamat hari Kamis. Senang bertemu dengan adik-adik di dalam kebaktian online. Hari Kamis kenapa kita ada kebaktian online ya Kak? Iya Bang, karena hari ini adalah hari kenaikan Tuhan Yesus. Persis adik-adik, hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Untuk memulai ibadah kita menyanyikan satu buah lagu pujian, Ada Satu Sobatku. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Ikuti doa yang Amang ucapkan. Maka tiliklah Tuhanku, kami ini jemaat-Mu, perteguh kesetiaan, pendengarannya umat-Mu yang berdoa berserah, tolonglah semuanya. Amin. Anak-anak dipersilahkan duduk kembali. Anak-anak sekolah minggu, kita sama-sama mengucapkan hukum Tuhan yang terambil pada minggu ini dari titah ke-7. Titah ke-7, jangan engkau berzina. Dan maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu kita harus senantiasa hidup suci dan bersih dan bersikap sopan dalam kata dan perbuatan. Orang yang telah berumah tangga harus setia dan saling mencintai. Demikian hukum Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Tuhan Yesus itu sangat baik buat kita semuanya. Tuhan Yesus setiap hari
memberkati kita semua di dalam melakukan setiap aktivitas kita. Kita bisa belajar daring, kita bisa beribadah walaupun beribadah online, kemudian kita bisa makan setiap hari, itu karena kebaikan Tuhan Yesus. Nah adik-adik, untuk ungkapan syukur kita, mari kita puji nama Tuhan dengan lagu Tuhan Yesus Baik. Kita bangkit berdiri. Anak-anak sekolah minggu, kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman di hadapan Tuhan. Kita bersama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hari ini seperti perayaan kita tadi adalah hari perayaan kenaikan Yesus ke surga. Jangan takut, Yesus naik ke surga untuk menyiapkan tempat bagi kita. Seperti dia berkata di dalam Yohanes 14 ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Untuk itu adik-adik tidak perlu takut. Tuhan Yesus pergi untuk menyiapkan tempat, dan dia berjanji akan datang kepada kita, dan kita katakan bahwa Yesus memang sungguh-sungguh penolong kita dalam kehidupan kita. Untuk menyambut firman Tuhan,
Dan menyambut hari kenaikan Tuhan Yesus, kita nyanyikan pujian Yesus itulah satu-satunya. Mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terpuji termulialah Engkau Tuhan yang selalu menemani hidup kami hingga pada saat hari ini. Dan pada saat hari ini Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Terlebih Tuhan, pada saat hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Ajari kami Tuhan agar selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Ajari kami Tuhan agar selalu menjadi anak-anak yang baik di hadapan Tuhan. Inilah doa permohonan kami, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, dia di sekolah minggu, nas khotbah kita di hari kenaikan Tuhan Yesus tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 1 dimulai dari ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai ayat 11. Beginilah firman Tuhan. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Demikian firman Tuhan. Nah, dia di sekolah minggu, saat ini kita merayakan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus terangkat ke surga. Nah, peristiwa saat kenaikan Tuhan Yesus di sini disaksikan oleh para murid-murid Tuhan Yesus. Nah, ia terangkat ke surga di atas awan-awan. Nah, semakin tinggi, semakin tidak terlihat karena ditutupi oleh awan-awan.
Nah, lalu berdirilah dekat mereka 2 orang berpakaian putih dan berkata, Yesus yang terangkat ke surga akan datang kembali seperti cara Dia terangkat ke atas awan-awan. Nah, dia di sekolah minggu, selain Yesus, belum pernah terdengar berita bahwa ada orang yang naik ke surga dan datang dari sana, ya. Belum pernah kita dengar berita seperti itu. Kita pernah mendengar astronot, ya, astronot yang naik ke bulan, pergi ke bulan, naik pesawat roket sangat jauh. Bahkan mereka tidak melihat kampung halamannya, dan bumi ini juga sangat kecil. Nah, ada di sekolah minggu, namun mereka ini belum sampai ke surga. Nah, di sini Yesus dikatakan naik ke surga. Nah, bagaimana ia naik ke surga, adik-adik? Bagaimana Yesus disebutkan naik ke surga? Nah, di dalam naskah khotbah kita ini disebutkan ia terangkat di atas awan-awan, bukan dengan pesawat, ya, namun terangkat dengan sendirinya. Luar biasa, ya. Nah, mengapa Yesus bisa naik ke surga di sekolah minggu? Karena Yesus memang berasal dari surga. Kalaupun kita pernah mendengarkan Henokh pernah terangkat ke surga, tetapi itu adalah karena kuasa oleh Tuhan Yesus, ya. Tetapi ini Yesus sendiri terangkat ke surga karena Ia adalah Tuhan yang Maha Kuasa yang datang ke dunia untuk menyelamatkan kita orang-orang berdosa. Kuasanya kekal untuk selama-lamanya. Nah, adik-adik sekolah minggu, Ia datang ke dunia ini untuk manusia berdosa supaya beroleh keselamatan. Nah, Ia datang untuk semua manusia, ya, baik itu yang jahat, yang baik, nah termasuk juga untuk anak-anak. Mengapa Yesus juga datang untuk anak-anak adik di sekolah minggu? Karena Yesus memandang anak-anak sangat penting, sangat berharga di mata Tuhan. Nah, itulah makanya dikatakan Yesus sangat mengasihi anak-anak sekolah minggu, mengasihi setiap orang. Nah, kita tentu sangat bahagia mendengar berita kalau Tuhan Yesus sangat mengasihi dan juga mementingkan anak-anak, ya. Nah, dia di sekolah minggu ada orang yang memandang anak-anak itu tidak penting. Karena apa? Karena dianggap masih kecil dan juga lemah. Tetapi di sini dikatakan Tuhan Yesus sangat mengasihi, menyayangi adik-adik sekolah minggu. Sangat mengasihi anak-anak. Nah, adik-adik sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu itu sangat berharga di mata Tuhan. Maka dari itu jangan pernah kita merasa kecil hati, ya. Karena apa? Karena ada Bapa di surga yang selalu senantiasa senang terhadap adik-adik sekolah minggu. Dan di sini juga dikatakan supaya kita setiap anak-anak sekolah minggu tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Melalui kenaikan Tuhan Yesus ini, kita anak-anak sekolah minggu semakin teguh kepercayaannya, ya, dan juga mengimani bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Terlebih lagi, kita harus dengar-dengaran kepada firman Tuhan, dengar-dengaran kepada orang tua kita, karena orang tua kita adalah Tuhan yang kita lihat. Maka dari itu, adik-adik sekolah minggu
harus senantiasa mendengarkan nasihat orang tua di rumah ya. Nah, kalau misalnya di rumah sudah jam waktunya ibadah online, kita ikuti ya. Kita beribadah kepada Tuhan, memuji Tuhan, dengar-dengaran kepada firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita ya. Karena apa adik-adik? Karena Tuhan Yesus melihat kita senantiasa. Siapa? Anak-anak yang taat kepada aturan Tuhan Yesus ya. Kalau kita sayang kepada Tuhan Yesus, kita tunjukkan melalui cara kita dengan berbuat baik. Maka dari itu, tetaplah semangat dan juga melakukan kehendak Tuhan ya. Nah, di sini dikatakan adik-adik sekolah minggu, ia terangkat ke surga, ke kemuliaannya. Nah, di sana ia menyediakan tempat paling mulia bagi semua orang percaya ya. Nah, ketika ia datang kembali ke dunia, ia akan melakukan penghakiman. Nah, ia akan menempatkan orang-orang yang percaya di tempat terindahnya, yaitu surga. Dan itu juga yang kita inginkan ya dia di sekolah minggu. Nah, surga disediakan Tuhan bagi orang-orang yang taat kepada Tuhan, orang-orang yang mengimani Tuhan, yang percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, tetapi orang-orang yang tidak percaya, yang menolak Yesus dalam hidupnya, akan dicampakkan ke dalam api neraka ya. Nah, ketika kita berbuat jahat, ketika kita melakukan bisikan-bisikan daripada si iblis, nah adik-adik sekolah minggu, nah kita akan jatuh ke dalam api neraka. Siapapun itu orangnya, kita tidak menginginkan api neraka ya, tetapi kita mau menang dalam kemuliaan Tuhan Yesus, yaitu ditempatkan di surganya. Maka dari itu, lakukanlah apa yang sudah diperintahkan Tuhan kepada kita. Jangan jemu-jemu untuk berbuat baik. Nah, adik-adik sekolah minggu, dalam nas khotbah kita ini, para murid menjadi sangat terheran-heran. Ketika apa? Ketika mereka menyaksikan peristiwa Yesus terangkat ke surga. Nah, mereka seolah-olah bermimpi tentang apa yang baru saja mereka alami. Adik-adik sekolah minggu, mereka belum pernah sebelumnya menyaksikan ataupun mendengar peristiwa yang luar biasa itu. Nah, sementara mereka masih melihat ke atas, lalu dua orang berpakaian putih datang kepada mereka dan berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit?" Nah, Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Nah, siapakah dua orang berpakaian putih itu adik-adik? Nah, pada Alkitab kita tidak disebutkan nama mereka. Mereka ini adalah malaikat Tuhan yang turut menjadi saksi peristiwa kenaikannya dan menjadi saksi sepenuhnya, saksi pemenuhan semua firman Tuhan. Maka dari itu adik-adik, kita juga harus bisa menjadi saksi-saksi Kristus ya. Maka dari itu, kalau kita tahu ada kawan kita yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan, nah kita ajak mereka untuk mengikuti ibadah online, untuk berdoa, melakukan perbuatan baik. Nah, di sini kita ini sudah menjadi saksi Kristus ya. Nah, dia di sekolah minggu, betapa bahagianya kita mendengar kabar baik hari ini bahwa Yesus Tuhan kita naik ke surga. Ia telah bangkit, mengalahkan kematian, iblis dan kuasa setan. Nah,
Adik-adik, betapa bahagianya kita mendengar kabar baik hari ini bahwa Yesus Tuhan kita naik ke surga. Nah, Ia telah bangkit, kalahkan kematian, iblis dan kuasa setan. Maka kita dimenangkan oleh Tuhan. Nah, Ia adalah Tuhan juru selamat kita ya. Tuhan juru selamat kita yang telah menebus dosa-dosa kita, menyediakan surga bagi kita kalau kita percaya. Nah, Tuhan memberikan surganya kepada kita secara gratis loh. Nah, secara gratis. Nah, siapa yang mau menerima surganya dari Tuhan, nah, harus benar-benar seturut di jalan Tuhan ya. Dan Tuhan akan memberikan surganya kepada kita kalau kita percaya, mengimani Tuhan bahwa Tuhan adalah juru selamat kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terpuji termulialah Engkau Tuhan yang selalu menemani hidup kami hingga pada saat hari ini. Dan pada saat hari ini Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Ajari kami Tuhan agar selalu seturut di jalan Tuhan, dengar-dengaran dengan firman Tuhan, dan melakukannya dalam setiap kehidupan kami. Dan pada saat hari ini Tuhan, kami berdoa berikan kesehatan, panjang umur, hikmat dan kebijaksanaan kepada anak-anak-Mu sekolah minggu, agar mereka bijak dalam berjalan di jalan Tuhan. Inilah doa permohonan kami, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik terkasih, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan dari Inang Bibelfro tentang kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Nah, adik-adik, melalui kenaikan Tuhan Yesus ini kita sudah dimenangkan. Nah, sebagai ungkapan syukur kita pada pagi hari ini, mari kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Anak-anak kita bangkit berdiri. Anak-anak sekolah minggu, marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Tundukkan kepala, lipat tangan, kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankannya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Amin. Mengakhiri ibadah kita, dan minggu depan kita jangan lupa untuk tetap mengikuti ibadah online. Nah, adik-adik, kita harus tetap semangat, tetap kita mengikuti protokol kesehatan dan tetap belajar mengikuti semua aturan yang sudah ditetapkan oleh orang tua di rumah. Maka dari itu, adik di sekolah minggu, kami mengucapkan selamat merayakan hari kenaikan. Tuhan Yesus memberkati.